Bab 10. Naura dan Sean saat ini berada di sebuah restoran di seberang rumah sakit. Benar-benar wanita yang sangat cantik. Batin Sean dibalik sikap dingin dan cueknya di hadapan Naura. Langsung saja pada intinya, apa yang harus saya lakukan sebagai gantinya untuk menggantikan uang yang sudah Anda keluarkan untuk biaya perawatan ibu saya? Tanya Naura secara gamblang. Karena Naura sadar tidak mungkin lelaki di hadapannya ini memberikan uangnya secara cuma-cuma, apalagi mereka tidak saling mengenal. Menarik, batin Sean. Aku akan membantumu membiayai semua pengobatan ibumu, juga akan membiayai semua kebutuhan hidup kalian sekeluarga. Satu lagi, aku juga akan memberikan bayaran sebesar 50 juta per bulan sebagai upahmu. Tapi sebagai gantinya, aku membutuhkan tubuhmu untuk menyalurkan hasrat birahiku. Kontrak berlaku hanya selama 1 tahun, hanya sampai kekasihku pulang, dan setelah 1 tahun kau bebas. Sean berucap dingin. Baiklah, aku setuju, tapi aku mempunyai satu syarat yang harus kau penuhi. Ucap Naura tak kalah dingin. Aku tak mengira akan semudah ini bernegosiasi dengannya, batin Sean. Maafkan aku Tuhan, ini cara satu-satunya yang ada di pikiranku saat ini. Sekali lagi ampuni aku Tuhan, batin Naura. Katakan apa syaratmu? Tanya Sean. Nikahi aku, jawab Naura. Sean tertawa mencemooh mendengar ucapan Naura. Akhirnya terlihat juga sifat aslimu, dasar jalang, ucap Sean. Terserah, karena aku sama sekali tidak peduli akan pendapatmu tentang diriku. Di sini kita hanya sama-sama membutuhkan, ujar Naura. Aku tidak memintamu menikahiku secara sah. Aku hanya minta kau nikahi agar sah di mata Tuhanku saat kita melakukan hubungan terlarang itu, sambung Naura lagi. Karena aku tidak mau menambah dosaku dengan melakukan zina. Sekali lagi, maafkan aku atas jalan pintas yang kutempuh ini ya Tuhan, batin Naura. Aku tahu ini hanya trikmu saja, tapi baiklah. Karena seperti yang kau katakan, di sini kita sama-sama membutuhkan. Maka aku akan menyetujui syarat darimu. Tapi kau harus ingat, hanya aku, kau, dan orang terdekatku saja yang tahu tentang kontrak ini. Selebihnya, jika ada yang bertanya tentang statusmu, maka kau harus menjawab bahwa kau adalah pembantuku. Kita juga dilarang mencampuri urusan pribadi masing-masing. Satu hal lagi, setelah aku menikahimu, maka selama 1 tahun kau akan tinggal bersamaku, ucap Sean tegas. Baiklah, aku terima. Mana kontrak yang harus aku tanda tangani? Tanya Naura. Tidak ada kontrak tertulis. Ini hanya kesepakatan antara kita berdua dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Kau tidak perlu khawatir. Setelah 1 tahun, kau akan bebas. Aku harap kau bisa menjaga rahasia ini dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Besok, setelah operasi ibumu berhasil, kita akan menikah dan kau harus ikut bersamaku, ucap Sean lalu bangkit pergi meninggalkan Naura. Setelah kepergian Sean, barulah air mata yang sedari tadi ditahan oleh Naura mengalir dengan sangat derasnya. Naura sama sekali tidak peduli dengan keadaan sekitar yang memperhatikannya. Kapan kau pulang Kak? Aku sangat membutuhkanmu. Aku sangat merindukanmu. Kenapa kau belum kembali juga? Andai kau ada di sini menemaniku, ini semua tidak akan terjadi. Kembalilah, kumohon, gumam Naura. Bab 11. Setelah menunggu kurang lebih 6 jam lamanya, operasi pun akhirnya selesai. Dokter keluar menghampiri Naura dan Erika yang sudah berdiri dari duduknya. Operasinya berjalan lancar, ucap sang dokter. Alhamdulillah, ucap Naura dan Erika lega. Besok beliau sudah bisa dipindahkan ke ruang inap biasa. Sekali lagi terima kasih dokter, ucap Naura tersenyum. Sama-sama, jawab dokter tersebut ramah. Dek, nanti kakak titip ibu ya, ucap Naura setelah makan bersama adiknya di kantin rumah sakit. Maksud kakak? Begini, kamu kan sudah tahu tentang kondisi ibu yang sebenarnya. Kamu juga tahu bahwa biaya perawatan ibu tidaklah sedikit. Bahkan setelah operasi ini pun, ibu masih harus rutin mengkonsumsi obat-obatan untuk pemulihan tubuh ibu. Jadi, kakak harus mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar dari gaji kakak saat ini. Dan kebetulan kakak sudah menemukan pekerjaan dengan gaji 3 kali lipat dari gaji kakak di butik. Namun
Persyaratannya kakak harus tinggal di sana, ucap Nora panjang menjelaskan pada Erika. Apa kakak akan menjadi asisten rumah tangga? Tanya Erika. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu, tapi lebih tepatnya pekerjaan kakak adalah mengurus wanita yang sudah tua. Keluarganya sangat sibuk sehingga tidak ada yang bisa mengurusnya. Jadi kakak tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu mengerti kan, Dek? Apa kakak bisa mengandalkanmu? Ucap Nora menutupi fakta yang sebenarnya. Ya Allah, semakin banyak saja kebohongan yang telah aku ucapkan, batin Nora. Baiklah kak, kakak bisa mempercayai Erika. Erika akan menjaga ibu sebaik mungkin, jawab Erika meyakinkan Nora. Oh iya dek, kamu tahu Bu Desum yang sering keliling jualan kue itu? Tanya Nora. Iya kak, kenapa dengan Bu Desum? Erika balik bertanya. Bu Desum akan tinggal di rumah kita dan membantu mengurus rumah, ucap Nora serius. Kakak membayar Bu Desum? Iya dek, jadi akan ada yang menjaga ibu saat kamu sekolah atau tidak ada di rumah. Karena mulai besok kakak sudah harus bekerja. Baiklah kak, kakak hati-hati di sana, ucap Erika memeluk Nora. Nora terlihat sangat cantik walau hanya menggunakan kebaya sederhana berwarna putih dan sedikit polesan di wajahnya. Sean dan Nora duduk berdampingan berhadapan dengan Pak Penghulu. Beberapa saat kemudian saat kata sah sudah terucap, Nora meneteskan air matanya masih dengan menundukkan kepalanya. Jalan hidupmu baru akan dimulai, Ra. Entah itu kebahagiaan atau penderitaan yang akan kau dapatkan, batin Nora. 1 jam kemudian Nora dan Sean sampai di kediaman Sean. Rumah megah bak istana ini yang akan menjadi saksi bisu kehidupan yang akan dijalani Nora dalam 1 tahun kontrak mereka. Ingat, kau harus selalu ada saat aku membutuhkan tubuhmu. Selebihnya, kau harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini. Karena mulai saat ini aku sudah memecat semua pelayan di rumah ini kecuali supir satpam dan tukang kebun. Kau tidak perlu khawatir kenapa aku hanya menyisakan pekerja pria saja di sini, karena mereka tidak akan berani masuk ke rumah ini tanpa izinku, ucap Sean dingin. Baiklah, jawab Nora. Itu kamarmu dan di lantai atas kamarku. Kau dilarang masuk ke dalam kamarku kecuali saat kau harus membersihkan kamarku. Itu pun tidak boleh lebih dari 1 jam. Dan kamar yang berada di samping kamarku adalah kamar yang akan menjadi tempat kita bermain. Ingatlah, setiap kita selesai bermain, kau harus segera pergi karena aku tidak mau tidur di ranjang yang sama dengan siapapun kecuali wanita yang aku cintai, ujar Sean. Baiklah, jawab Nora. Bersihkan tubuhmu. Setelah itu temui aku di kamar kita. Aku menunggu untuk bermain bersamamu, sambung Sean. Baiklah, jawab Nora lagi. Apa wanita ini tidak punya jawaban lain selain kata baiklah? Batin Sean berlalu pergi menuju kamarnya. Bab 12. Ya Allah, aku mohon maafkan aku telah mengambil jalan pintas seperti ini. Aku sangat menyayangi ibu. Hanya ini satu-satunya pilihanku saat ini untuk kesembuhan ibu. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini ya Allah. Lindungilah selalu orang-orang yang kusayangi dari mara bahaya apapun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat, Nora berdiri di depan cermin menatap pantulan dirinya di cermin. Selamat untuk gelar baru murah, budak seks, ucap Nora kepada dirinya sendiri dengan air mata yang selalu saja menetes setiap mengingat bahwa dirinya hanyalah seorang budak seks. Nora berjalan gontai menuju kamar bermain. Ya, kamar yang dinamai oleh Sean sebagai kamar bermain mereka. Bismillahirrahmanirrahim, gumam Nora. Tok tok tok. Nora mencoba mengetuk pintu kamar yang ditujunya. Masuk, ucap Sean yang ternyata sudah berada di dalam kamar tersebut. Nora membuka pintu dan masuk ke dalam kamar tersebut. Terlihat Sean sudah berdiri di balkon kamar tersebut dengan hanya menggunakan handuk yang dililit di pinggangnya. Tubuh Nora bergetar dengan detak jantung yang berdegup kencang melihat tubuh Sean yang nyaris telanjang. Hanya handuk kecil yang melilit menutupi pusakanya. Untungnya saat ini Sean masih membelakangi Nora karena sedang menelepon seseorang. Iya sayang, kau tenang saja. Dia hanya budak seks, tidak lebih. Kau jangan khawatir ya, aku hanya mencintaimu.
dan selalu akan mencintaimu. Begitulah setidaknya yang didengarkan Nora. Ternyata dia juga bisa berbicara dengan lembut. Beruntungnya perempuan yang menjadi kekasihnya, ucap Nora dalam hati tersenyum getir. Setetes air mata keluar saat lagi-lagi kata budak seks terngiang di telinganya. Nora segera menghapus air matanya saat melihat Sean sudah selesai berbicara dengan kekasihnya. Kuat, 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 kau harus kuat, Ra. Buka semua pakaianmu. Titah Sean berjalan mendekati sofa lalu duduk di atasnya. Nora membuka satu persatu helai benang yang ia gunakan hingga terpampanglah tubuh polosnya di hadapan Sean. Sebenarnya Nora sangat-sangat malu dan merasa tidak nyaman saat tubuhnya dilihat orang lain seperti ini. Namun Nora yang pintar mengendalikan dirinya berusaha bersikap tenang. Sempurna, batin Sean saat melihat tubuh polos Nora. Sean sampai tidak berkedip dan berulang kali menelan salivanya melihat tubuh indah Nora. Kemarilah, pinta Sean lagi sambil menepuk-nepuk pahanya tanda agar Nora duduk di pangkuannya. Saat Nora sudah berada di pangkuannya tanpa aba-aba, Sean langsung mendaratkan bibirnya ke bibir ranum Nora. Menciumnya perlahan, merasakan setiap senti bibir Nora yang terasa sangat manis menurutnya. Nora hanya bisa diam membiarkan Sean meraup habis bibirnya tanpa niat sedikit pun untuk membalas. Merasa Nora yang enggan membuka bibirnya membuat Sean sedikit menggigit bibir bawah Nora. Dan saat Nora membuka bibirnya, Sean langsung menerobos masuk ke dalam, mengabsen seluruh isi mulut Nora. Sean tersenyum di balik cumbuannya, merasa bangga karena Sean tahu bahwa dirinya adalah pria pertama Nora, mendapatkan ciuman pertama Nora, dan Sean juga yakin akan mendapat keperawanan Nora. Deru nafas Nora dan Sean terdengar menggebu saat Sean melepaskan cumbuannya. Masih dengan dahi yang menempel, Sean membelai kedua pipi Nora. Bibirnya saja sudah senikmat ini rasanya. Aku sudah tidak sabar untuk mencicipi bagian lain dari tubuhnya, batin Sean. Sean kembali meraup bibir Nora dengan nafsu yang menggebu. Tanpa melepaskan ciumannya, Sean mulai berdiri mengangkat tubuh Nora sehingga membuat Nora refleks melilitkan kakinya di pinggang Sean. Berjalan menuju ranjang tanpa melepaskan ciumannya dari bibir Nora, lalu dengan perlahan-lahan menidurkan tubuh Nora di atas ranjang. Aku menginginkanmu saat ini juga, ucap Sean dengan mata yang sudah berkabut gairah.